Udah, laporan secara hukum. Kita negara hidup di negara Indonesia. Berdasarkan hukum. Begini Pak. Dan begini. Malam ini kita klarifikasi di Kapolsek. Silakan lapor dulu Pak. Lapor dulu. Nggak bisa. Ini Mas, saya paham hukum. Ya kan, siapapun nggak bisa angkat saya untuk ke Polsek karena saya bukan pencuri yang langsung ambil HP orang atau apa segala macam. Saya bisa laporkan balik ini, ya. Saya bukan pencuri, saya bukan apa segala macam. Kalau Mas tidak senang dengan pernyataan saya, laporkan, nanti pihak kepolisian yang jemput saya. Ya. Itu kalau berdasarkan hukum. Jadi saya tidak mau. Kalau berdasarkan barbar kayak gini, kan macam barbar. Menyerbu kemari ke desa. Ada bapak permisi sama kepala desa. Ada permisi. Sudah. Ke masyarakat kan? Sudah. Jadi bukan apa? Kami terkejut. Guru kami mau diangkat. Kami bukan. Jadi gini ya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan. Artinya kalau memang dari pihak bapak-bapak ada pernyataan ataupun statement yang disampaikan Ustadz ini kurang berkenan, ya Ustadz ini siap untuk kalaupun misalnya pihak bapak-bapak mau melaporkan ke polisi. Siap dijemput. Artinya pihak polisi lah sebagai aparat penegak hukum. Udah jelas tadi dia bilang Ustadz, kita sesama Islam jangan ribut. Iya. Orang-orang yang bukan Islam yang hancurkan kita. Dan dengarlah, sesama Islam kita ribut nggak malu kita. Alamat jelas. Iya. Nanti kalau Macam abang tadi katanya berteman katanya. polisi yang jemput, bukan bapak yang jemput. Kita punya hukum. Kami terkejut. Kebetulan ngaji kan sih. Kami dipancing, Pak. Kami dipancing. Kalau nggak kami nggak dipancing, kami nggak akan seperti ini. Tapi kalau Takbir! demi Allah ya, demi Allah. Monggo dilapor. Udah Pak. Ini apa? Bahasa yang bahasa dari apa? Ada sebentar saya. Iya. Jangan apa-apa dulu. Kita yang bulan berdebat. Jangan dulu. Rupanya bisa maghrib. Foto aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada Rasulullah. Saya secara pribadi yang pertama meminta maaf kepada Pak Kepala Desa. Nah, apa yang terjadi kemarin cukup merepotkan dan melibatkan Pak Kepala Desa. Itu secara pribadi saya di rumah ini saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa secara pribadi saya tidak punya masalah. Artinya apa yang terjadi itu saya secara pribadi dari awal sebenarnya saya sudah memaafkan. Kenapa saya melapor? Saya melapor karena memang setelah kejadian itu sampai beberapa hari kemudian tidak ada kabar. Tidak ada kabar dari Pak Budi dan dari kawan-kawan, itu tidak ada kabar. Dan keluarga saya punya anak kecil 2, ada istri saya, ada orang tua saya, itu merasa khawatir atas, mohon maaf saya katakan, sikap-sikap dari saudara-saudara saya sekalian. Maka pihak keluarga saya mendesak supaya melapor agar pihak kepolisian mengamankan. Karena mereka khawatir keluarga saya, istri saya, anak saya, ibu saya dan lain sebagainya. Maka saya melapor. Ini tidak ada. Jadi
Kalau saya secara pribadi dendam tidak ada. Saya nggak punya dendam sama siapapun, ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ini harus saya sampaikan karena ini menyangkut nama baik saya secara pribadi. Setelah kejadian kemarin ada tersebar di berita di WhatsApp bahwa saya ini DPO polisi. Tersebar bahwa dari pihak bapak-bapak, saya tidak tahu siapa, ada yang menyebarkan bahwa saya telah dilaporkan ke Polsek Batangkuis. Itu yang saya baca beritanya. Dan itu tersebar, mohon maaf, sampai kakak kandung dari ibu saya sendiri menyangka saya ditangkap polisi. Itu sampai datang ke orang tua saya. Dan itu satu kampung itu menyangka bahwa saya dikejar-kejar polisi. Ya, dikejar-kejar polisi, dan itu cukup membuat keluarga saya merasa nama keluarga kami sedikit tercoreng. Saya secara pribadi, kalau nama saya jelek, saya secara pribadi sudah biasa. Tapi ini menyangkut nama keluarga. Mohon maaf, bukan membanggakan keluarga. Kalau di kampung itu orang-orang lama tidak ada yang tidak kenal dengan Tuan Guru Osman. Bahkan nama jalannya dibuat Jalan Tuan Guru Osman. Ini nama keluarga kami ini jelek begitu, Pak. Ini mohon maaf sekali gitu ya. Ini harus saya sampaikan. Jadi yang kedua ini saya ada permintaan, Pak. Kalau seandainya permintaan ini disanggupi, alhamdulillah. Permintaan saya harap ada pernyataan secara lisan. Permohonan maaf kepada saya nggak perlu karena saya sudah memaafkan begitu. Kepada pihak keluarga saya secara keluarga meminta maaf kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada ibu saya secara lisan. Itu saya harapkan supaya nanti di keluarga saya clear masalah ini, clear bahwa ini selesai gitu. Bahwa tidak ada lagi masalah. Kalau sama saya nggak ada, mudah-mudahan Pak Budi. Kalau saya nggak ada, kan saya sampaikan sama Pak Budi kan. Ya kalau saya kalau pengen istilahnya karena sudah terlanjur saya melapor ya, pengen damai ya akan saya tanda tangani. Karena dari awal saya secara pribadi sudah memaafkan itu. Tapi karena mohon maaf ini demi Allah. Pasca kejadian itu istri saya gak pernah gembok rumah, dia beli gembok nih Pak Budi. Karena dia khawatir gitu, namanya perempuan kan, punya anak kecil gitu. Jadi itu saja permintaan dari saya secara pribadi agar saya juga di keluarga saya clear. Karena ini menyangkut kakak dari ibu saya, menyangkut sepupu-sepupu dari ibu saya, keluarga besar saya. Itu permohonan saya gitu. Ya, alhamdulillah kalau seandainya kemudian nanti bapak-bapak sekalian menyanggupi gitu. Dan saya harap ke depan nanti tidak adalah masalah di antara kita. Jadi kalau jumpa pun di jalan atau kayak mana segala macam, kalau bisa duduk ngopi bareng apa segala macam, itu saya harapkan lah. Itu saya harapkan. Jadi macam Pak Budi juga di kampung ini ya, udah biasa-biasa aja lah. Nah saya juga tidak menganggap ini apa gitu. Mohon maaf sebenarnya. Walaupun kemarin saya dengar pihak kampung itu sudah geram apa segala macam, ya saya sampaikan itu udah gitu, jangan lagi begitu kita kan. Kalau kita bisa baik kepada yang tidak sebangsa dengan kita, maksudnya kucing saja di rumah kita pelihara, masa sesama manusia kita ribut gitu, terus kita tinggalkanlah yang seperti itu, maksudnya apalagi menyangkut masalah fisik dan lain sebagainya itu kalau saya secara pribadi itu jangan sampai lah itu terjadi. Itu aja lah kalau dari saya Pak, mudah-mudahan ke depan ini silaturahim kita semakin berjalan dengan baik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Kades. Jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, Pak Budi dan kawan-kawan semuanya ya. Tadi bukan tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi
yang mana memang tadi malam antara Pak Budi dan guru kita Ustadz telah mengadakan pertemuan, ada pengajian di Sungai Tuan ya, Iya, di sini tuh. kemudian tadi juga Ustadz telah menyampaikan apa yang menjadi dasar beliau melapor dan juga bukan istilahnya dari faktor beliau sendiri, tapi juga ada faktor dorongan keluarga tadi yang disampaikan. Cuman alhamdulillah pada intinya kita bersyukur bahwasanya baik dari pihak Pak Budi dan Pak Ustadz, walaupun ini masih secara lisan ya, masih secara lisan telah adalah etikat ataupun niat memang untuk berdamai. Tinggal lagi yang harus perlu juga kita perhatikan bersama bahwasanya masalah ini kan sudah sampai ke pihak yang berwajib. Jadi saya juga tidak tahu persis ya bagaimana nanti masalah ini untuk kita selesaikan di Polda ya, karena masalah ini ditangani Polda. Tadi juga Ustadz nanya sama saya bagaimana Pak ya kalau kita di Ustadz yang memang selama ini kita ada permasalahan yang ada di masyarakat ya kita panggil Polmas kan begitu, karena memang masalah yang ada di desa ini ya selalunya memang belum sampai di BAP. Belum sampai ke istilahnya tidak ada LP, cuman penyampaian sama kepala desa atas kebijakan kepala desa dipanggillah Polmas, dipanggillah pihak-pihak yang bermasalah kan gitu. Kalau untuk masalah ini ya artinya perlu juga nanti boleh dari pihak Pak Budi bagaimana nanti apakah pihak Polda yang membuatkan konsep atau cuma kan gitu Ustaz. Iya. Nanti kita buat konsep sesuai dengan apa kesepakatan kita, tahu-tahu nanti ini kita bawa sebagai dasar kita berdamai di sana, tidak pula diterima. Perlu juga dipertanyakan ke pihak penyidik, ya mungkin sama Pak Budi pun masih ada nomor Pak Haris atau yang di surat apa itu kan ada. Gimana? Bertemu keluarga Pak Ustadz, ya gitu lah ya. Dengan ibu meminta maaf. Kalau bisa pula seperti itu ya alhamdulillah. Bisa ya. Mudah-mudahan kan. Kalau saya di rumah tuh mudah-mudahan ya 24 jam saya terima. Kalau pas saya di rumah itu bagus. Ya, lama-lama